buat dalam rangka thalabul ilmi. Tentu ini adalah sebuah jihad yang sungguh teramat besar, sebab masih kita dapatkan mungkin di antara saudara-saudara kita yang merasa bahwa thalabul ilmi tidak begitu penting karena bahasana tadi. Narik di mana pertanyaan akan begitu. Sebab bahasan yang menjadi landasan syariat itu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan sifatnya memang pengulangan. Jadi tidak ada yang baru di dalam syariat Islam ini. Terasa baru bagi yang tidak tahu atau yang belum tahu. Gitu. Maka bersyukur dan beruntung Bapak dan Ibu sekalian, termasuk ahli masjid, ahli ilmu, diulang-ulang kembali ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang mungkin saja kita sudah terlupakan, dengan ikut kajian teringatkan kembali. Bapak dan Ibu, tidak terasa mungkin tinggal menghitung hari saja Idul Adha akan segera tiba. Kalau saya lihat itu berdasarkan metode hisab dan ru'yat, insya Allah pada kesempatan tahun ini Idul Adha semuanya akan bersamaan, yaitu jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2025 dan bertepatan dengan hari Jumat juga dua lebaran bersatu di hari Jumat, yakni hari Jumat yang mulia dan hari raya Idul Adha. Nah, tentu sebelum kita masuk kepada bahasan materi, saya mengingatkan kembali bahwa jika bertepatan dengan dua hari raya, ada petunjuk dari baginda Rasulullah SAW. Bagi laki-laki yang sudah melaksanakan sholat Id, maka dia boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Dan ini pernah terjadi di tahun 3 Hijriah ketika Nabi masih ada. Jadi Nabi memberikan pilihan kepada kaum laki-laki, tidak untuk ibu-ibu ya. Laki-laki yang paginya ikut sholat Id boleh untuk tidak sholat Jumat. Ini sunnah. Insya Allah sahihah. Ya. Untuk laki-laki yang tidak ikut sholat Id paginya, maka tetap wajib Jumat. Untuk ibu-ibu yang ikut sholat Id ataupun tidak ikut sholat Id, maka tetap wayahna wajib zuhur. Ya. Tidak ada tawar-menawar. Kalau Ustaz, kalau Nabi panitia kurban dia bobolokot sampai kayak begitu gitu, ulah jadi alasan kurbannya, ngisi tanah, tapi itu disunahkan. Dan tolong saling menghargai, yang sholat Jumat hargai yang tidak ikut sholat Jumat, pesan saya. Ya. Yang tidak sholat Jumat juga jangan merasa paling sunnah. Namun Ustaz pilih mana? Selama hidup saya kebetulan karena saya selalu dapat jadwal. Jadi bertepatan Id dengan hari Jumat itu ya aku gak jadwal. Jadi tetap saya melaksanakan sholat Jumat. Jangan membingungkan Pak ya. Beberapa ranah fikih itu kan hukum yang sudah terang benderang. Meskipun kita dihadapkan oleh pendapat para ulama yang berbeda, namun yang paling sahih di antara pendapat jumhur ulama itu, laki-laki yang sholat Id pagi harinya boleh untuk tidak sholat Jumat. Ya, begitu. Ada pertanyaan Pak? Lanjut singkat ulang ya. Kita lapornya kumaha. Nah, kalau saya lebih memilih kepada pendapat yang tetap untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi meskipun tidak sholat Jumat, tetap untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena waktu sholat itu sudah ditetapkan 5 waktu oleh Allah, bukan 4 waktu. Jumat itu hanya pengganti zuhur. Jadi saya lebih memilih yang tidak sholat Jumat untuk menggantinya dengan sholat zuhur. Begitu. Ya Pak ya? Adapun yang berbeda dengan pendapat saya, silahkan saja. Kita bebas selama kita memiliki dalil yang meyakinkan diri kita untuk memilih. Begitu.
Selesai ya kan? Jadi Abi tidak ingin yang mungkin ayat ke sholat Jumat misalnya dileweh, jangan. Kita hargai dan itu sunnah. Nanti kita bahas dalam sesi yang lain, habis waktu kita nanti. Nah, berkaitan dengan kesempatan malam ini kita fokus kepada kurban perspektif fikih. Jadi kurban perspektif fikih, ninjauan dari hukum fikihnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 27. Ini prosesi historis awal mulanya terjadi kurban yang dilakukan oleh dua orang anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Namun salah satu di antara keduanya yang melakukan kurban itu atas perintah Allah, yang satu diterima kata Allah dalam ayat itu, fatuqubila, maka diterima salah satu di antaranya dan ditolak salah satu di antaranya. Adanya penerimaan dan penolakan ini tentu berkaitan dengan keikhlasan orang yang melakukan kurban tersebut. Apakah betul-betul semata-mata kurban yang dilakukan hanya mengharap ridho Allah dan semata-mata dalam rangka taqarrub ilallah? Karena hakikat kurban itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka ketaatan atas perintahnya. Nah, Idul Adha bahkan sekarang Zulqa'dah ini termasuk di antara bulan haram. Kita dapatkan petunjuk itu dari Nabi SAW. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban. Disebut Syahrul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati di 4 bulan ini termasuk Zulqa'dah. Insya Allah kalau kita diberi umur masuk Dzulhijjah, untuk tetap menjaga sikap kita, akhlak kita, amal-amal kita, untuk tidak melanggar atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa di bulan yang diagungkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika kita melakukan dosa di bulan yang haram yang diagungkan ini, maka dosanya akan berlipat ganda. Sebaliknya jika kita melakukan kebaikan di bulan haram ini, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan bulan ini tentunya ini membuat diri kita harus lebih memperhatikan akan sikap, akhlak dan ibadah-ibadah kita di bulan ini. Hati-hati ya. Jangan sampai kita melakukan dosa dan maksiat di 4 bulan haram ini. Termasuk sekarang Dzulqa'dah, insya Allah bulan depan Dzulhijjah, untuk jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terasa tidak berdosa, sesungguhnya dosanya berlipat-lipat di bulan Ramadan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, kaitan dengan bahasan kita malam ini fikih tentang kurban dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena istilah kurban di dalam Al-Quran dan kitab-kitab fikih ini kurang familiar. Yang familiar itu di dalam kitab-kitab fikih adalah disebut dengan udhiyah. Apa Bu? Udhiyah, pakai H kecil. Udhiyah. Makanya hari raya disebut Idul Adha. Idul Adha, hari raya penyembelihan. Adha berasal dari kata dhoha yudhohi udhiyatan. Penyembelihannya dilaksanakan di waktu duha, setelah orang-orang melaksanakan sholat Id. Duha, ampun Bu ya, kopi salah ya. Makanya penyembelihan itu dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah di waktu Adha, duha, mohon maaf, setelah orang-orang melaksanakan sholat Id. Maka itu dianggap sembelihan kurban yang sah. Kalau ada yang menyembelih sebelum sholat Id dengan dari supados selesai, ya, mohon maaf itu tidak disebut ibadah kurban, tetapi disebut ibadah botran. Iya panitia kurban ada ya ini dia.
Masya Allah ya. Saya berharap tadinya panitia kurban itu hadir khususnya kajian fikih kurban ini. Ya supaya apa? Menjadi bekal ilmu untuk kita semua. Jangan sampai ada kesalahpahaman nanti di hari hanya begitu ya. Kita pernahkan hukumnya supaya betul-betul selamat antara yang berkurban dan panitia kurban sebagai wakil. Panitia kurban itu disebut wakalah, wakil orang yang berkurban. Artinya hukum-hukum yang timbul kaitan dengan orang yang berkurban menyangkut juga panitia kurban. Jadi ulah sosologotohan. Kalau Anda sebagai panitia kurban, berarti posisikan diri Anda itu mewakili orang yang berkurban. Segala sesuatunya harus dikoordinasikan dengan orang yang berkurban. Karena ada kaitannya nanti larangan untuk menjual bagian hewan kurban atau mengambil upah dari bagian hewan kurban. Itu kan dilarang keras nanti, ya. Makanya untuk tidak terjadi kesalahpahaman itu atau keabu-abuan alias subhat, maka sebaiknya betul-betul kita kaji kaitan dengan fikih kurban ini. Nah, kembali kepada permasalahan dalam istilah kitab-kitab fikih itu, ibadah kurban lebih dikenal dengan istilah udhiyah. Udhiyah, sembelihan. Udhiyah. Ada juga disebut, tadi saya bacakan suratnya, fasalli li rabbika wanhar. An-nahru. An-nahru sama. Fasalli, maka salatlah li rabbika, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah. Maksudnya di situ berkurban dan berkurbanlah. Wanhar. An-nahru, sembelihan, berkurban. Jadi kita ini jangan menyepelekan dalam bahasa Arab itu. Salah kalau mengucapkan huruf berbeda arti. Mohon an-nahar beda. An-nahrun sungai. An-nahrun sembelihan. Ya. An-nahar siang. Itu kan beda artinya. Jadi mohon an-nahar beda arti. Ya. Hati-hati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian udhiyah, an-nahr, yang ketiga ada istilahnya al-hadyu. Al-hadyu ini adalah sembelihan. Namun kaitan dengan orang-orang yang melakukan ibadah haji. Ya, ada kewajiban untuk orang yang melakukan ibadah haji tamattu qiran al-hadyu, menyembelih. Hadyu sebagai hadiah. Hadyu sebagai hadiah untuk tanah haram, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Makanya bagi orang yang melakukan ibadah haji tamattu, ya biasanya orang-orang Indonesia ini, mereka wajib haji, menyembelih. Nyembelihna lain di rancake. Benar. Nyembelihna di Mekah. Ya, di Mekah. Tempat penyembelihannya disebut manhar. Ya, begitu. Kalau yang tidak bisa menyembelih tapi ibadah haji boleh? Ya tergantung, karena apa tidak menyembelihnya? Karena tidak punya uang. Misalkan karena tidak cukup uangnya boleh, maka di dalam Al-Quran Allah jawab, bagi orang yang melakukan ibadah haji tidak mampu melakukan sembelihan di sana, maka saum wajib bagi dirinya 3 hari di sana, 7 hari setelah dia pulang di tanah air. Itu ketetapan Allah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurban secara perspektif fikih. Fikih itu secara bahasa artinya paham. Orang belajar fikih itu berarti diajar paham. Lain ukur diajar pasehat. Mun aya nu diajar fikih tak kira sapasehat, ada yang salah dalam dia caranya belajar begitu, ya. Fikih itu secara bahasa paham. Secara istilah, fikih itu disebut al-ilmu bil ahkam syar'iyyati, ilmu yang berkaitan dengan syariat, al-amaliyah, yang berkaitan dengan amal, al-muktasabah, yang diambil min adillatiha at-tafsiliyah. Secara istilah, fikih itu adalah satu ilmu tentang syariat, ya, yang berkaitan dengan amaliyah,
yang diambil dari sumber-sumber hukum Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Paham bu ya? Bos. Nah sekarang apa itu istilah kurban? Kita ini sudah sering menyebut kurban, ya. Kurban itu berasal dari kata qarraba yuqarribu taqarruban qurbanan. Artinya mendekatkan diri kepada Allah. Panitia kurban berarti panitia yang mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya kurang tepat istilah ini. Hanya di Indonesia mah biasa istilah anu salah sudah terbiasa dan embung dirobah. Kadang panitia udhiyah. Ya. Nah, ibu jadi olok panitia udhiyah mau panitia udhiyah karena tidak sepopuler kurban. Dan begitulah di Indonesia disebut panitia kurban saja. Kalau lebih tepatnya itu adalah panitia udhiyah. Panitia penyembelihan begitu. Bapak yang dimuliakan Allah dan ibu yang dimuliakan Allah, qarraba yuqarribu kurban dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kurban ini bukan sembarang mencit. Sembelihan yang betul-betul dipersembahkan sebagai wujud ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Tong disawakan jeung mencit di luar Idul Adha. Terpilih jadi kades mencit sapi. Mau kenapa kades kurban? Lain eta mah buat terang. Terpilih menjadi ketua RW mencit domba kades kurban, buat terang saja. Ya. Kalau kurban ini betul-betul tata cara waktu kaifiatnya itu tata caranya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sembarang sembelihan. Persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan wujud syukur kita memilih hewan kurban yang terbaik. Hewan kurban yang sehat, hewan kurban yang gemuk. Yang kita persembahkan itu bukan darah dan dagingnya untuk Allah, bukan. Allah terbutuh getih jeung darahnya. Nu butuh mah orang racanya. Dagingnya. Betul ya? Karena di dalam Quran surat Al-Hajj itu sudah jelas ya. Allah katakan begini, la yanallahu ruhuha wa la dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah itu daging kurban dan darah-darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Anu dugi ka Allah takwa urang. Nilai ketakwaan kita yang sampai lain ketiklah lain dagingnya. Maka beda sama sekali jauh berbeda. Apalagi sembelihan yang ukhilla li ghairillah yang dipersembahkan bukan untuk Allah, untuk sasajen, mencit munding, buluna di alungkeun ka laut atau di kubur. Allah mah terbutuh kalau daging kalau getina. Getina dicecar-cecarkan sebagai bentuk apa ritual, dijauhkan dari musibah dan lain sebagainya untuk kita, Pak. Kalau ngaku umat Islam yang beriman, hal-hal semacam itu tidak ada. Ini bentuk kesyirikan. Makanya tata cara dalam penyembelihan kurban pun dicontohkan oleh Nabi. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad. Bismillahi Allahu Akbar. Begitu. Jadi betul-betul kita mempersembahkan kepada Allah itu nilai ketakwaan kita, menunjukkan nilai ketakwaan kita. Lain hayang kati lain menjelema orang bisa kurban loba duit lain. Perintah Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atan, barang siapa orang yang memiliki kelapangan sa'atan, walam yudhahi, tapi dia memiliki kelapangan tapi tidak kurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Sa'atan
hanya urusan materi, Pak. Materi loba tapi hati telapang. Jadi maklumat. Oh, artinya kesinambungan, sinergi antara keluasan hati dan keluasan materi yang kita punya itu yang akan mewujudkan kita mau berkorban. Sok saja Bapak banyak orang yang materi cukup bisa sapi secara berserikat ketujuhan, ya. Karena mah lain sapi satu ketujuhan, 7 sapi bersorangan, boleh? Boleh. Perserikatan itu adalah suatu ikhtiar. Hiji sapi terkabari untuk seorang ketujuhan, Nabi membatasi itu 7. Mesel otak di perserikatan dibatasi 10 orang. Domba mah wayang nang kusok ramah. Mun insyaallah Nabi badai kurban domba 8 orang. Domba mah wayang nang kusok ramah. Ibu mampu sapi untuk sendiri ya lebih baik begitu. Hanya Nabi memberikan petunjuk kepada kita dalam persyarikatan itu sapi itu maksimal 7 orang. Begitu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, kurban itu dalam rangka upaya kita menunjukkan nilai ketakwaan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Artinya anu takwa, anu taat lain sok anu kurban, tapi panitia kurban pun sama. Dituntut memiliki nilai ketakwaan, keikhlasan. Sebab panitia kurban itu adalah wakalah. Sekali lagi saya tegaskan, wakil dari yang berkorban, taunya nyawana. Jangan mengambil keputusan yang sifatnya melangkahi para korban. Semuanya harus dibicarakan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kita lanjut dulu. Ini sejarah korban. Awal tadi sudah saya katakan bahwa Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Berawal dari perintah kurban kepada 2 anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Nah, berkaitan dengan Idul Adha, ya, kurban ini kita secara historis itu tidak bisa lepas dari perjuangan Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam. Ini adalah perjuangan beliau semasa hidupnya, perjuangan menegakkan kalimat tauhid dan mengajarkan kepada kita bahwa jangan sekali-kali dalam ibadah yang suci ini terkotori oleh perbuatan-perbuatan yang sifatnya zalim, terlebih ada nilai-nilai kemusyrikan. Kudu selamat berkorban. Yang kurbannya selamat, hatena niatna dan lain sebagainya. Panitia yang mendapatkan amanah sebagai wakil dari kurban ini harus jujur amanah supaya selamat membawa amanah para kurban ini sampai kepada tangan qanimun wal muqtar dalam Al-Quran. Sebab mustahil di dalam kurban itu cuma 2, fakir dan miskin. Beda dengan zakat fitrah. Zakat ada 8 asnaf. Tapi untuk kurban yang berhak itu qanimun muqtar. Fakir miskin anu terang-terangan minta bagian anak bere. Tong disebut norak kan da ti Quran qanimun muqtar. Aya isin tenyungkeun pasihan. Aduh, Bapak Ibu ini kalau minta bagian memang boleh. Berikan bagian. Orang yang terang-terangan meminta ataupun yang malu-malu dalam meminta, berikan hak mereka. Ya, qanimun muqtar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kembali akan historis kurban ini, ya, saya katakan ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Siapa nama putranya? Ismail alaihissalam. Kabayang Pak, Bapak dapat perintah untuk menyembelih putra Bapak sendiri. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 107 itu sudah jelas di sini. Jadi ini bukan dongeng. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sudah sampai di usia remaja Ismail, itu budak yang diharap-harapkan kelahiran puluhan
puluhan tahun ngadoa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Itu ayat 100. Ayat 101-nya fa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka beritahu Jibril akan lahir seorang anak laki-laki, bi ghulamin halim, anak laki-laki yang betul-betul memiliki nilai kesabaran yang istimewa. Ismail alaihissalam. Puluhan tahun. Bahkan harus menikah kembali dengan Siti Hajar karena dari istri pertamanya tidak memiliki anak ya. Puluhan tahun berdoa Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim kemudian menikah kembali dengan Siti Hajar dan dikabulkan oleh Allah seorang anak yang bernama Ismail. Falamma balagha di ayat As-Saffat 102-nya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Setelah anak itu lahir dan menjadi dewasa remaja, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Anak yang diidam-idamkan puluhan tahun malah di waktu masa bayinya terpisah ya, karena perintah Allah harus diasingkan di satu lembah yang bernama Mekah sekarang itu, jauh dari tanda-tanda kehidupan. Boro-boro kayak cai-cai aja dirinya, kering kerontang. Tapi Siti Hajar karena ini merupakan sebuah perintah Allah melalui suaminya, beliau mengatakan mustahil Allah menelantarkan kami. Siti Hajar dan Ismail maksudnya. Maka diikuti perintah itu. Setelah tumbuh dewasa dan bertemu Ismail bersama ayahnya Nabi Ibrahim AS, turun perintah untuk menyembelihnya. Kabayang, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapat? Ismail tanpa mikir panjang di dalam ayat ini. Qala ya abati al wahai ayahku, silakan lakukan apa yang diperintahkan. Karena yakin mimpi ayahnya bukan mimpi orang biasa, tapi mimpi seorang nabi, yaitu wahyu dari Allah. Apakah pertanyaannya? Apakah Ismail tahu bahwa nanti disembelih akan diganti domba, mugibas? Tidak tahu. Ini yang dinamakan ketaatan. Lama sudah tahu bakal diganti supaya anak king kayak dipecil nanti bakal diganti mugibas. Ketaatan bukan yang begitu namanya. Ente sama kong kali kong. Seperti halnya Siti Hajar membawa Ismail bayi di sebuah lembah yang jauh dari kehidupan. Siti Hajar tahu bahwa ada sumber mata air jam-jam di sana? Tidak tahu. Karena merupakan titah suaminya dari Allah berupa wahyu, yakin Allah mau menelantarkan saya dan anak saya. Makanya sama Allah diberi nikmat karunia berupa mata air zam-zam yang keluar dari kaki Ismail kecil yang dihentak-hentakan. Nah, kabayang lamun memimpinna bapak orang baca kayak anak ini, bapak tadi mengisina perintah Allah mencit silain. Kira-kira jawaban anak bapak apa? Nugelo pak, nugelo sama bapak. Iya, karena kita nggak mungkin gitu ya dapatkan wahyu, bukan ranah-ranah kita. Artinya inilah sebuah ketaatan, gambaran ketaatan, ketakwaan, nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS yang diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Namun bagaimana korban yang kudu mencit boda, kayak nama terkudu, seur sapi, seur domba. Kumaha namanya? Saya cina kumaha yang korban kau yang belum anggaran 100 juta, kacita. Bukan masalah harga, korban. Ketetapan, ketaatan, aturan Allah dan Rasul. Itu tidak boleh inisiatif. Ada kambing, ada sapi, unta. Lumrahnya di kita ini kambing dan sapi. Muning boleh. Nah, para ulama memposisikan kerbau itu sama dengan sapi, boleh. Ulah sotek kurban ku ayam, itu pelanggaran.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan fikih kurban ini yang mesti juga saya sampaikan, kaitan dengan persyaratan hewan kurban ini harus diulas terus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk betul-betul memenuhi persyaratannya. Hewan kurban yang akan disembelih itu adalah hewan kurban yang layak, hewan kurban yang sehat, hewan kurban yang tidak cacat, tidak juling matanya, tidak sakit. Betul-betul kita persembahkan itu hewan kurban yang terbaik. Anu panggedena, anu panggemukna, dan memenuhi persyaratan secara umurnya. Kalau domba itu udah 1 tahun masuk ke 2 tahun, itu keterangannya begitu. Kalau sapi tahun ketiga masuk tahun keempat, unta tahun kelima masuk tahun ke-6. Tapi kalau memang misalkan sulit untuk mendapatkan kambing misalkan yang usianya 1 tahun tapi dari orang rumahnya saya tanya, soal balata, kata membaru alasan, alasan, kambing usia di atas 1 tahun itu. Kalau kita diberikan amanah sebagai panitia, ya betul-betul kita itu kepanjangan tangan dari yang berkorban. Berikan hewan kurban yang terbaik dengan harga yang sejujur-jujurnya. Kalau memang harga sapi hari ini sekian harganya, sampaikan kepada korban ini harganya segitu. Bagaimana Ustaz kalau hukumnya orang yang penjual sapi itu memberikan kebaikan kepada panitia korban, ini sah, boleh saja. Ini hak mereka, tidak apa-apa, insya Allah tidak apa-apa. Jadi itu sudah lumrah orang yang penjual sapi itu memberikan kebaikan kepada panitia kurban yang membeli hewan kurban. Itu kebaikan, hadiah, sedekah, dan jangan dipermasalahkan. Kalau ada saldo misalkan dari pembelian hewan kurban yang sudah ditetapkan kepada kurbani, ternyata ini ada selisih nih, ada sisa. Ini prosedurnya harus dilaporkan dulu kepada orang yang berkurban, karena hak orang yang berkurban. Panitia tidak berhak mengambil inisiatif sendiri, karena kamu bukan orang yang berkurban. Kamu sebagai wakil, kalian sebagai wakil dari orang yang berkurban. Jadi segala sesuatu bicarakan kepada orang yang berkorban. Kalau ada selisih misalkan sisa dari penawaran misalkan selisih harga, itu jangan dianggap keuntungan. Kalau dari penjual sapi memberikan kebaikan, itu hadiah sah saja, boleh. Silakan, itu hak panitia. Kalau selisih. Tapi kalau sifatnya dari harga yang sudah ditentukan kepada korbani, ini kan berdasarkan cobean. Harga sapi sekarang itu berdasarkan cobean. Artinya betul-betul dijejerkan dengan nominal segitu, dengan harga sapi yang segitu, yang terbaik. Inilah beratnya amanah sebagai panitia. Tapi di balik keberatan itu ada pahala besar. Kalau kita mampu memaksimalkan sebagai panitia, jujur dan betul-betul berusaha ingin mendapatkan pahala kurban sama halnya seperti orang yang berkurban. Bu, Bapak, kita ini Pak, kalau kita ditakdirkan tidak mampu untuk berkurban tahun ini, ciklah kita tuh berpikirnya bagaimana kita ini taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang lain, meluangkan tenaga, pikiran, menyiapkan tenaga kita untuk membantu prosesi hewan kurban yang akan disembelih. Ini menjadi kebaikan. Umat cenakan, dia pada Idul Adha, insya Allah sampai atas besar alam sama tusuk sate. Ini jawabannya. Insya Allah sampai nyiapkan tusuk sarang aram. Yang kedua bagai tamat terkenal dan tamat sah-sah saja. Kan innamal a'malu binniyat. Atau minimal orang bisa tahu nih kurban cik atau luangkan energi, pikiran, kemampuan untuk betul-betul bisa istilahnya bekerja sama dengan panitia kurban membantu masyarakat. Silakan. Cinglah elah pahala di situ. Orang terkurban tapi dapat kebaikan insya Allah. Jangan orang justru modus pemikirannya. Tadi itu ya betul pemikiran pemacaran yang bisa mendapatkan kebaikan ketika mau membantu kurban.
innamal a'malu binniyat. Semua kembali kepadanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah, hal-hal keburukan yang sifatnya ketidakjujuran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan kriteria kurban tadi sudah sampaikan, binatang kurbannya harus sehat, kemudian ya gagallah binatang kurban yang akan dikurbankan itu atau asal-asalan. Ini tanggung jawab ada di kepanitiaan begitu. Sebab amanah itu betul-betul harus tersampaikan ya, supaya menjadi kebaikan, supaya menjadi pahala juga untuk kita yang menjadi orang yang diberi amanah daripada kurban. Tapi dari insya Allah ya, biar ini sejauh pengetahuan saya, insya Allah semuanya berjalan sesuai dengan petunjuk-petunjuk saya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum kurban itu bagaimana? Hukum kurban itu kan sunnah, itu kan muakkadana. Karena dalilnya kemudian mengatakan apa? Sunnah. Artinya ketika kita mampu dan ada materi, hati oge luas, berkurban. Sunnah. Menjadi muakkadah dengan dalil Nabi yang tadi saya bacakan. Man kana lahu sa'atan. Bagi barang siapa orang yang memiliki sa'atan, ya, keluasan secara materi dan hati, maka berkurbanlah. Kalau tidak berkurbanlah hanya bapak teh duitnya boga, akan mengumpulkan hobi masih pada melibatkan puluhan juta mawani, melibatkan ahli sifatnya belasan juta, kan ada orang yang begitu pak, lain di dia pak bapak teh masuk Allah. Saya nyeritain orang di luar sana, hobi mano belasan juta kan ditambah, usung kurban pakai dolar sudah ini juga bersama tani itu jawabannya. Emang mau kurban perlu bayar hutang pertanyaannya? Kan ada yang bilang daripada kurban bayar hutang Pak, leres tak Pak pernyataan begitu? Entahnya, Bu leres tak? Ibu menjawab entah, bisa disalahkan. Jawab iya, bisa disalahkan, jadi diam. Hutang mah bisa dibayar ya Hawaii. Ada kurban mah khusus waktunya itu ada. Kerboga yang mudah-mudahan ada tuh ikhlas kurbannya apa? Ngapain jalan lain untuk membayar hutang? Momennya nanti kelewatan. Tapi beri kurban sana kayak bulan Syawal kan dia. Ibadah-ibadah spesial di bulan Dzulhijjah ini, Idul Adha, kurban, saum, Arafah. Ini kaitan dengan waktu terikat. Waktunya terbatas. Tidak bisa sagawai, bayar hutang nggak bisa. Di luar Idul Adha oke, kita mah pemahamian. Ayo oke mau ngomong ulah lokal kurban cenah bangunan cenah diakekahan. Ayeuna geus aki-aki bapak. Kuis geus rata. Nah bapak pada ikan heula. Sok we ekaman. Gundulan deui rambut bapak. Ya, gundulan deui. Terus Nabi dirobi berarti. Itu kan sunnah. Lagian kewajiban akikah itu perintahnya sunnah kepada siapa? Orang tuanya, lain anaknya. Kan bapaknya jadi akinya. Itu kewajiban almarhum meramasan ibu bapak. Karena mereka tidak mampu pada waktu itu, karena berbagai macam, mungkin tidak mampu melaksanakan karena materi atau belum sampai ilmunya. Kemungkinannya begitu, gitu. Materinya ayat tapi ilmunya saya nyampe, baru bisa kurang banget. Sudah saja dari selewat dimaksudkan ayat kan besar dengan kurban yang kita ekar dulu mesti dirudet hukum tadi adu momentum lagi beda. Akikah itu kaitan dengan 7 hari kelahiran, di situ dicukur habis rambutnya, ditimbang, digerak, disedekahkan. Diberi nama di hari ke-7 itu sembelih untuk laki-laki 2, kata Nabi kambingnya, namun gaduh. Perempuan 1, pan tegaduh, sekurang tegaduh. Ayo orang kudu eka kan dia kata. Ya, sok enggak usah apa ragu-ragu. Eka heula kurban. Sebab ibu juga kan dari aki-aki jeung ini. Ya. Gitu. Nah, kemudian juga kaitan dengan bayar hutang ya. Sok hutang insyaallah Allah luaskan. Ya. Tadi momentum Idul Adha ini tahun kali Ibu, tahun kali. Aku mudah-mudahan kurang pas momentum ayana gaduh
tos, tapi sementar dari Allah mobil yang kurban. Dengan ketakwaan ibu atau min haitsu la yahtasib itu jadi Allah begitu. Dari arah yang tidak terduga-duga Allah kasih jalan rezeki itu nanti. Begitu. Jadi lamun ku akal pikiran dijawab sagarana dieueun bawa agama makanya. Dieueun. Ya niatkan itu. Nah, kemudian kaitan dengan ilmu fikih juga bagi orang yang berkorban disunnahkan ketika masuk satu Dzulhijjah itu tidak untuk mencukur rambut, memotong bulu-bulu dan memotong kuku. Ini ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya sunnah. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dan mau disiksa. Artinya ketika melanggar, para ulama jumhur lebih masuk kepada makruh tanzih. Kamu yang melanggar karena lupa mah tidak dibebani hukum kan. Alas ya, tapi terima kali pada kurban, ayeuna cara cukur rambut, mau jadi kurban apa jadi alasan ada, jadi alasan. Laksanakan kurban. Karena mencukur rambut, memotong kuku, karena tidak sengaja lupa, tidak membatalkan kurban bapak dan ibu. Ayat pakai masalah sah dan tidak sah di kurban kita. Apa kata pohon dan orang laki-laki ngomong di kamar kita Jogja, urut kumis. Bapak teh pada kurban makanya insya Allah tetap saja laksanakan kurban. Hanya Rasulullah itu memberikan choice kepada kita lah orang yang dapat fadilah lebih kalau kita ingin berkurban untuk orang yang akan berkurban itu tahan untuk tidak potong rambut, mencukur bulu, memotong kuku gitu. Ada kebaikan di sana insya Allah. Ya. Jadi ulah lebihkan karena motong kuku nggak batalkan ibu jadi berkurban. Pertama sanes gitu pemahaman gitu ya. Nah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan lupa kaitan dengan fikih ibadah juga ada sunnah shaum Arafah itu. Kata alih-alih atau pada hari raya Idul Adha hari saum sunnahnya ditinggalkan misalnya mereka. Kalau misalkan Jumat jatuh 10 Zulhijjah itu berarti Kamisnya kita melaksanakan saum sunnah Arafah. Rasulullah mengindikasikan orang-orang yang melakukan saum sunnah Arafah dalam hadisnya wa yukaffiru sanatal madiyah qablahu wa ba'dahu. Hanya orang terkabita saum sunnah sehari sebelum Idul Adha, Allah dihapuskan dosa setahun sebelum dan sesudah. Namun membuat kita tadi malas-malas teuing. Bisa jadi dosa terlalu sudah berkarat, hati yang mudah-mudahkan hukum Allah begitu. Bari orang teh dosa bolong-bolongkan. Ibu banyak dosa, bapak banyak dosa Pak. Kita mah banyak dosa sifatnya manusia. Nah, momentum Idul Adha tanggal 9 Zulhijjah ada sunnah shaum Arafah, mari kita sama-sama lakukan. Pak, kita kampanyekan ke anak-anak kita, istri kita, cucu kita. Pak ya, ini sunnah Nabi. Jangan sampai tidak dikenal kok anak ini curang. Mau jelas shaum Arafah ini? Shaum sunnah Arafah, shaum Arafah jelaskan ke bapaknya. Begitu. Jam berapa Isa kayaknya? 58 2 menit deh Pak. 2 menit lagi, ya kita maksimalkan. Kemudian pendistribusian daging kurban, ya, pendistribusian daging kurban tadi sudah saya katakan bahwa ikuti aturan Allah. Bagikan daging kurban itu seluruhnya kepada fakir dan miskin. Kaitan dengan ada kebaikan misalkan, misal biasa diurang ya, panitia suka diberi lebih, terus Pak? Suka diberi lebih, panitia mengebatasan, terus nggak? Salah. Kalau sekeresek misalkan, panitia yang bantu sampai keringetan dibagi di sekeresek pulangnya, itu yang saya tahu ya di sini. Ya begitu. Silahkan saja. Namun ini tolong bicarakan kepada pihak kurbani, bukan sebagai upah, tetapi hadiah untuk yang ikut membantu. Itu mah kesan-kesan macan menang bagian lebih begitu teh dorana. Bagian membolokot kesan ku panitia teh dihargai, diapresiasi berdasarkan izin dari orang yang berkorban. Boleh memberikan tambahan atau biasa menang sa RSE panitia membolokot pasti 2 kali
kresek, tapi akadnya bukan upah, sebagai hadiah. Nah, karena waktu ini yang tidak mencukupi, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Namun setidaknya, ya, mungkin akan menjadi sedikit ilmu dan gambaran bagi kita kaitan dengan fikih kurban ini. Karena jangan sampai terjadi hal-hal yang sifatnya seperti ditolerir benar, namun ternyata sebuah pelanggaran. Kalau orang yang berkurban misalkan pesan cokorna boleh? Boleh. Boleh saja, itu mah yang berkurban. Abi mah senang main cokorna, tapi dalapan kurban domba, abi mah senang main bulu sapi. Atau si bulan tadi kan keikhlasan kita ini. Kurban domba hari hayang bulu sapi. Yang kan banyak sih nama hari itu anu kurbannya apa nyata. Makanya saya kuncinya itu panitia dan mukoribnya. Kalau diberitakan para mukorib nanti akan kita beli apresiasi panitia yang bekerja satu kresek beli sebagai hadiah sah, ya, bukan sebagai upah. Ibu yang berkurban boleh minta kulitnya? Boleh. Tapi masalah teresep bulu, teresep copor, ayo kulitnya gitu. Boleh? Boleh, silakan. Komunikasikan dengan panitia kurban. Dan yang berkurban punya haknya. Makanya kata Nabi, maka orang yang berkurban itu makanlah, wakulu, wadakhiru, boleh menyimpan, watasaddaqu, hadisnya riwayat Muslim, dan sedekahkan. Bahkan hadiahkan. Ada ibu yang berkurban menghadiahkan lagi. Tetangga ibu sebenarnya udah menambahkan kurban di masjid deh. Angkutan ibu kurban, iya mati abdi. Hadiah, boleh. Ustaz sedang digunduk-gunduk dari kurban, sudah boleh lumayan kalau ini hijab, boleh? Ya silakan, sudah menjadi hak bapak itu. Di dia kangen, di itu kangen, surga kan lumayan hijab, kan saya lumayan. Kan sudah menjadi hak bapak, silakan itu. Hanya yang tidak boleh itu ibu yang berkurban dan panitia itu tidak boleh menjual apapun dari bagian hewan kurban, termasuk kulit. Ya. Kalau dari yang berkurban misalkan menyerahkan kepada panitia, maka abdiman semuanya sepakat kulit diserahkan kepada panitia. Ini kan berarti menjadi tanggung jawab panitia. Kulit itu bagian dari hewan kurban. Maka panitia hanya menjadi wakil bagi fakir miskin yang sudah ditentukan dari hasil penjualan kulit itu. Ustaz sudah kemampuan panitia ayah fakir miskinnya sok betul tenan kebagian di mereka. Hanya tetapkan dulu fakir miskinnya yang menerima dari penjualan kulit kurban ini oleh panitia. Jadi panitia itu wakil di fakir miskin bab jual beli mah. Dan anjir dapat jatah kulitnya, insya Allah kayak dipanggil ke panitia. Jadi wakil saja. Mau saya nama panitia yang fakir miskinnya maka silakan datang saja. Bapak yang fakir miskinnya. Yang salah itu jangan sampai belum ada fakir miskin sudah dijual, panitia dikuasai, kamu sebagian orang, ini pelanggaran. Tidak boleh. Karena hakikatnya apa yang kita korbankan seluruhnya harus diberikan kepada fakir dan miskin. Namun di panitia ayah fakir miskin memang apa datang, ya, berikan haknya. Hanya yang jelas ketika para korban ini menyerahkan kulitnya maka panitia diatur, panitia segera tentukan fakir miskinnya siapa, mustahiknya siapa. Nanti beritahu mereka bahwa kami yang akan membantu Anda menjualkan kulit ini, dan insya Allah nanti hasilnya akan diberikan kepada Anda, mustahik. Paham ya? Paham? Jadi insya Allah kita ini ingin selamat betul-betul berkorban kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan di kesempatan tahun ini bagi yang sudah bisa berkorban, saya ucapkan alhamdulillah jazakumullah juga atas nama masjid, atas kepercayaan kepada ibu sekalian, pada kepanitiaan yang ada di Masjid Al-Hong ini. Dan untuk kita yang belum mungkin punya kesempatan korban di tahun ini, jangan berkecil hati. Kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan banyak pahala dengan menyingsingkan lengan tenaga pikiran kita, ya, untuk betul-betul membantu para korban ini mensukseskan korbannya dengan petunjuk-petunjuk syariat yang sudah seperti kita bahas. Kurban kami pahala, kurang sebagai panitia gitu kan, sebagai kepanjangan tangan dari para korban. Begitu Pak ya,
Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Mangga. Nah, kurban ini termasuk ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah harta ini artinya boleh dilakukan atau dibayarkan bukan oleh kita. Orang kurban jadi pembayar ilmu anak, bisa saja kan? Boleh. Namun itu berarti ibadah badannya, sholat kan harus sama badan sendiri, haji harus sama badan sendiri, alias masih hidup. Iya, kalau kita tidak mampu melakukannya karena kita sudah tidak ada, berarti tidak masuk kepada kategori itu. Nah, kaitan dengan kurban ini, niatkan untuk orang yang masih hidup diutamakan. Meskipun dalam keterangan sejumlah hadis, bahkan ayat Al-Quran, sedekah itu sampai pahalanya kepada orang yang sudah tiada, insya Allah itu Bu. Kita Ibu kan yang kamu almarhum ibu-ibu misalkan, ibu-ibu sudah tidak ada, mending ibu niatkan saja untuk keluarga ibu yang masih ada, suami, anak ibu di situ, dan ibunda ibu yang sudah tidak ada, kebagian pahala dari kesalihan ibu karena ibu melakukan kurban. Paham ya? Jadi mohon maaf yang berbeda mungkin pandangan fikihnya. Kalau saya kan berdasarkan pemahaman dari dalil-dalil yang saya pahami. Tapi kan ada yang sah-sah saja kan atas nama almarhum, ya silakan. Sebaiknya kurban itu diniatkan untuk orang yang masih hidup. Dan saya katakan kebaikan dari kurban anaknya atau cucunya akan kebagian juga kepada orang yang sudah meninggal, itu siapa? Ibunya atau neneknya, karena kesolehan yang dilakukan oleh anak dan cucunya. Begitu. Ada lagi Pak? Mumpun acara ditutup ya. Kaitan dengan kurban sudah clear ya? Iya. Sudah Pak ya? Iya. Tidak ada yang menjaga. Kalau begitu saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala.